Dilanjutkan perkara nomor 78. Putusan nomor 78 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh satu nama Haris Azhar, identitas lengkapnya dianggap dibacakan sebagai pemohon 1. Dua nama Patiah Maulidi Yanti, identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan sebagai pemohon 2. 3 nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan, yang dalam hal ini diwakili oleh A. Nama Muhammad Isnur Esa IMH, identitas lengkapnya dianggap dibacakan. B. Nama Jainal Arifin SHI, identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan sebagai pemohon 3. 4. Nama Aliansi Jurnalis Independen AJI, identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan, yang dalam hal ini diwakili oleh A. Sasmito, identitas lengkapnya dianggap dibacakan. B. Nama Ika Ningtyas Unggraini, identitas lengkapnya juga dianggap dibacakan sebagai pemohon 4. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 10 Juli 2023, 17 Juli 2023, 21 Juli 2023, dan 27 November 2023, memberi kuasa kepada 1. Peri Amsari Esa MH LLM dan kawan-kawan, para advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi TAUD yang beralamat di Jalan Durian Raya nomor 199 Jagakarsa, Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, mendengar dan membaca keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, membaca kesimpulan para pemohon dan Presiden, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang. Kedudukan hukum, pemohon memiliki kedudukan hukum. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili perkara aku dan pemohon 1 sampai dengan pemohon 6, kami ulangi, pemohon 4 selanjutnya disebut sebagai para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam pemohon aku, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para pemohon. Dalam provisi 3.7, menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menunda pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang tercatat dengan register nomor 202 Pitsus 2023 PN Jakarta Timur dan nomor 203 Pitsus 2023 PN Jakarta Timur, karena pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa pada perkara tersebut sedang diuji di Mahkamah. Menurut para pemohon, dengan menunda pemeriksaan persidangan di pengadilan negeri tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional pemohon 1 dan pemohon 2 agar upaya pengujian yang diajukan para pemohon tidak sia-sia. Bahwa terhadap permohonan provisi para pemohon tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan Mahkamah telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 45, yakni salah satunya adalah penguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Begitu pula dengan peradilan lain yang juga mempunyai kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian meskipun bersifat sementara. Suatu proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan dalam suatu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Lagi pula pengujian undang-undang di Mahkamah bukanlah bersifat adversarial yang bukan merupakan perkara yang
bersifat inter partes atau bukan merupakan sengketa kepentingan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu norma undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi warga negara dan tanpa dibatasi oleh tenggat waktu tertentu. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan 3.8, menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal yang diuji, para pemohon mengemukakan dalil-dalil permohonan yang selengkapnya sebagaimana dimuat lengkap pada bagian duduk perkara yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1 sampai dengan 7 dianggap dibacakan. Berdasarkan dalil tersebut di atas, para pemohon memohon dalam provisi yang dipertimbangkan pada Mahkamah pada perkara 3.7, sedangkan para pemohon pada pokoknya permohonan memohon agar Mahkamah memutus akuo putusan sebagai berikut. A. Menyatakan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. B. Menyatakan pasal 310 ayat 1 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. C. Menyatakan pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P26 yang telah disahkan dalam persidangan, dan saksi atas nama Muhammad Jumhur Hidayat, Nurholis Hidayat, Hisham Fahrul Ulum, serta ahli atas nama Dr. Vidya Prahasacita, SHMH, dan Dr. Herlambang Perdana Wirataman, SHMH, Profesor Dr. Afrizal MA, Profesor Dr. Hajah Hesti Armiwulansah Marwardiah, SH, MHum, Dr. E. Fernando M. Manulang, SHMH, Bambang Harimuti, Eko Riyadi, SHMH, dan Dr. Yance Arizona, SHMH, MA. Didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2023, 14 November 2023, 28 November 2023, 21 Desember 2023, 31 Januari 2023, keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Selain itu, para pemohon menyerahkan kesimpulan dan bukti tambahan yang diberi pada bukti P27 sampai dengan P30 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2024. Terhadap bukti tambahan para pemohon tersebut karena diserahkan bersama dengan kesimpulan setelah persidangan perkara akuo berakhir, maka bukti tersebut meskipun tidak disahkan dalam persidangan, namun oleh karena bukti tersebut merupakan dokumen yang diminta oleh Mahkamah, oleh karena itu bukti tersebut dinilai sebagai bukti tambahan para pemohon yang menjadi lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan kesimpulan para pemohon. Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan yang didengar dalam persidangan pada tanggal 9 Oktober 23 dan juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 15 November 23, keterangan selengkapnya dibuat dalam bagian duduk perkara. Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 9 Oktober 2023 dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya pada tanggal 6 Oktober 2023. Keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang disimpulkan Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2024. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan para pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli, dan para saksi pemohon, bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemohon, kesimpulan tertulis para pemohon, dan kesimpulan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon. Menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon sebagaimana telah diuraikan pada paragraf 3.8 di atas, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas substansi norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946, pasal 310 ayat 1 KUHP, pasal 27 ayat 3 Jungto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 yang pada pokoknya mengatur mengenai pencemaran nama baik, yaitu antara lain dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2028 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008, nomor 50 PUU 2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Mei 2009, nomor 2 PUU 2009 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Mei 2009, nomor 1 PUU 2011 yang diucapkan dalam
dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2011. Nomor 33 PUU 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 Juli 2020. Nomor 1 PUU 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 5 Februari 2015 dan nomor 74 PUU 2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2016. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan aku, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para pemohon memenuhi ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK Jungto pasal 78 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang MK. 3.14 1 sampai dengan 2 dianggap dibacakan pasal 78 dan pasal 60. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama permohonan para pemohon, ternyata dasar pengujian digunakan dalam permohonan aku yaitu pasal 1 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 28, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28E ayat 2 dan ayat 3, pasal 28F dan pasal 28G ayat 1, pasal 28 1 ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 5, pasal 28J ayat 1, ayat 2 dan pasal 1 aturan peralihan UUD 45 yang ada belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, yakni pasal 27 ayat 3, pasal 281 ayat 1, ayat 2, ayat 5, dan pasal 1 aturan peralihan UUD 45. Selain itu terdapat perbedaan alasan permohonan para pemohon dengan permohonan-permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebelumnya. Antara lain yang membedakan karena dalam perkara aku pada pokoknya para pemohon menguraikan mengenai pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta mengolah dan menyampaikan informasi. Sehingga pasal yang diuji menurut para pemohon secara bersyarat bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara dalam permohonan-permohonan sebelumnya, yakni antara lain permohonan nomor 33 2020, pemohon sama sekali tidak menyampaikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian, yakni pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 46 dengan pasal yang menjadi dasar pengujian UUD 45. Begitu pula dengan permohonan nomor 14 PUU 2008, pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan sanksi pidana dalam pasal 310 ayat 1 KUHP bertentangan dengan kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, mengeluarkan pendapat dan berkomunikasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan aku dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah. Sebagaimana ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang MK Jungto pasal 78 ayat 2 PMK 2 2001, sehingga permohonan aku dapat diajukan kembali. Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan aku dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku, yaitu apakah ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud oleh para pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pemohon, sehingga norma pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusionalitas atau bertentangan UUD 45. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan para pemohon, menurut Mahkamah persoalan yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah diawali dengan kasus konkret yang dialami oleh pemohon 1 dan pemohon 2, yaitu kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, sehingga permohonan 1 dan pemohon 2 menyandang status sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dikenakan dakwaan telah melanggar pasal-pasal yang saat itu dimohonkan pengujian oleh para pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mengumumkan hal-hal sebagai berikut.
bahwa pada prinsipnya negara telah menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan, sebagaimana ditentukan antara lain dalam pasal 28 UUD 45 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan pasal 28E ayat 3 UUD 45 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta pasal 28F UUD 45 yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Terkait kebebasan berpendapat tersebut, UUD 45 telah mendelegasikan ke dalam beberapa undang-undang, yaitu antara lain Undang-Undang 9 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, selanjutnya disebut Undang-Undang 998, pada huruf A dan huruf B, konsideran menimbang yang menyatakan A, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. B, bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta pasal 1 ayat 1 dalam undang-undang yang sama yang menyatakan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Kemudian dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang bebas untuk mempunyai mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada konsideran menimbang huruf A yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Bahwa jaminan warga negara dalam kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diuraikan di atas juga tetap mempunyai batasan atau aturan, karena kebebasan berpendapat tersebut harus menghargai hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban umum serta harus memerhatikan etika, norma, dan moral, sehingga kebebasan tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik atau pertikaian dan perpecahan antar warga negara. Terkait dengan hal tersebut, negara telah memiliki instrumen dalam membatasi kebebasan mengemukakan pendapat tersebut sebagaimana tercantum dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain, yakni dalam pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menyatakan dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam satu masyarakat yang demokratis. Hal tersebut juga ditegaskan dalam beberapa undang-undang antara lain dalam penjelasan Undang-Undang 1998 pada bagian umum yang antara lain menyatakan perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya harus tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus dapat menjamin
rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional. Bahwa berdasarkan uraian mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembatasannya tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pembatasan dalam menyampaikan pendapat adalah untuk memastikan pelaksanaan hak berekspresi dan berpendapat harus disesuaikan dengan norma yang hidup dalam masyarakat, serta hukum itu sendiri. Bukan untuk menyebabkan orang atau kelompok tidak bukan untuk menyebabkan orang atau kelompok tidak dapat menggunakan hak berpendapatnya. Pembatasan lebih pada untuk menangkal bentuk ekspresi yang menyerukan atau propaganda perang, diskriminasi, pelecehan, dan hal-hal yang melanggar norma HAM itu sendiri. Di samping itu, pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi hanya diperkenankan dalam kondisi mendasar, yaitu keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan negara. Dan itu pun harus ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa negara dalam keadaan darurat sebagaimana dinyatakan antara lain dalam komentar umum nomor 29 yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat menyatakan keadaan darurat dengan konsekuensi adanya pengurangan, pembatasan atau pembekuan hak, seharusnya negara bertindak sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai penetapan keadaan darurat serta pelaksanaan kekuasaan dalam masa darurat. Pengurangan, pembatasan atau pembekuan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam kondisi darurat juga haruslah bersifat sementara waktu yang bertujuan hanya untuk membatasi keadaan darurat yang kemudian dengan maksud untuk dikembalikan pada keadaan normal untuk mempertahankan HAM yang bersifat fundamental. Bahwa pembatasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan alasan untuk kepentingan keamanan nasional juga diatur dalam prinsip Johannesburg tentang keamanan nasional, kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi UN.E/CN.4/1996/39 tahun 1999, di mana dalam prinsip 1.2 mengenai perlindungan kepentingan keamanan nasional yang sah dan prinsip 1.3 mengenai penting dalam masyarakat demokrasi dan prinsip 5 mengenai perlindungan pendapat serta prinsip 6 mengenai ekspresi yang dapat mengancam keamanan nasional dan prinsip 7 mengenai ekspresi yang dilindungi yang masing-masing menyatakan sebagai berikut. Prinsip 1, 2 sampai prinsip 7 dianggap telah dibacakan. Bahwa dengan demikian, meskipun kebebasan mengeluarkan pendapat tidak bersifat absolut dan tetap tunduk pada batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang demi menjaga ketertiban dan keamanan, serta menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hukum yang berlaku. Namun pembatasan tersebut jangan sampai memberangus keberanian dan kejujuran orang perorangan untuk menyatakan pendapat secara kritis terbuka. Karena tanpa adanya kemerdekaan untuk berpendapat, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi kebijakan pemerintah yang dirasa telah merugikan rakyatnya. Sehingga hal tersebut dapat menghilangkan kebebasan masyarakat dalam berekspresi, melakukan kritik, atau sikap politik yang berbeda karena ada rasa takut di masyarakat akan begitu mudah dijerat dengan hukum yang menggunakan antara lain pasal-pasal penghinaan, penodaan agama, kebencian, dan sebagainya yang melanggar prinsip-prinsip penegakan HAM. Dengan kata lain, pembatasan hak yang diberlakukan oleh negara harus tetap menjamin dan melindungi HAM. Hal tersebut juga dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 The International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, yang menyatakan, kutipan dianggap telah dibacakan, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan dimaksud pada dasarnya dimaksudkan
untuk mencegah penyalahgunaan hak baik oleh negara maupun oleh bukan negara, dan juga untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsirkan makna pembatasan HAM. Oleh karena itu, pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi dari HAM itu sendiri. Kata pembatasan harus ditafsirkan secara rigid dan tegas yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dan tidak boleh adanya perlakuan sewenang-wenang dari siapapun. Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana termaktub pada paragraf 3.16 di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon sebagai berikut. Bahwa setelah mencermati secara seksama dalil para pemohon dalam permohonannya, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para pemohon berkenaan dengan pengujian norma pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19/2016 dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal tersebut membuka peluang setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana pasal akual tidak mendapatkan hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selengkapnya terdapat pada bagian duduk perkara. Terhadap pengujian pasal tersebut, pada tanggal 2 Januari 2024, Presiden ternyata telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut Undang-Undang 1 2024. Oleh karena itu, dengan telah diundangkannya Undang-Undang 1 2024, maka sebagian materi norma dalam Undang-Undang 11 2008 dan Undang-Undang 19 2016 telah mengalami perubahan dan sebagian norma dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk perubahan terhadap pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon. Dengan demikian, oleh karena pasal yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, yakni pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 11 2008 dan Undang-Undang 19 2016 yang dijadikan objek permohonan oleh para pemohon dalam permohonan aku telah berubah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang 1 2024, maka objek permohonan yang diajukan oleh para pemohon menurut Mahkamah sudah tidak ada lagi. Sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para pemohon telah kehilangan objek. Oleh karena permohonan para pemohon terhadap pengujian pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 telah kehilangan objek, maka permohonan para pemohon terhadap pengujian pasal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Undang-Undang 1 1946 dan KUHP yang dipersoalkan oleh para pemohon, yang jika diidentifikasi pada pokoknya sebagai berikut. 1. Apakah benar ketentuan norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 melanggar hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di depan hukum, dan hak atas rasa aman dan terbebas dari ketakutan untuk berbuat yang merupakan hak asasinya, sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Apakah benar ketentuan norma pasal 310 ayat 1 KUHP merupakan norma yang bersifat subjektif dan tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang bagaimana yang dapat dipidana, sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Terhadap dalil para pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
bahwa berkenaan dengan dalil para pemohon yang pada pokoknya menyatakan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 melanggar hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di depan hukum, dan hak atas rasa aman dan terbebas dari ketakutan untuk berbuat, yang merupakan hak asasi sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28D ayat 1 dan pasal 28G ayat 1. Terhadap dalil para pemohon akuo, Mahkamah perlu mengutip kembali pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 yang selengkapnya menyatakan kutipan pasal 14 dan pasal 15 dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, setelah mengutip ketentuan-ketentuan di atas, oleh karena telah ternyata di dalam dua ketentuan norma tersebut terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas kedua norma tersebut secara bersamaan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946, jika dicermati, ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur esensial antara lain: 1. Berita atau pemberitahuan bohong, 2. Onar atau keonaran, dan 3. Kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan. Dari unsur-unsur tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur berita atau pemberitahuan bohong dan unsur kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan yang terdapat dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946. Lebih lanjut, berkaitan dengan unsur berita atau pemberitahuan bohong dan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan akuo, jika dicermati oleh Mahkamah, telah mengandung adanya sifat ambiguitas yang dikarenakan sulitnya menentukan ukuran atau parameter atau kebenaran sesuatu hal yang disampaikan oleh masyarakat, yang disebabkan adanya perbedaan ukuran yang dipergunakan untuk menjadi dasar pembenaran akan sesuatu hal yang disampaikan tersebut. Adanya ketidakjelasan ukuran atau parameter demikian dapat menjadi benih atau embrio bahwa seseorang yang menyampaikan sesuatu hal tersebut telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyampaian berita atau pemberitahuan bohong. Terlebih, jika seseorang akan menyampaikan pendapat atau pikiran, penilaian akan kebenaran dan kabar yang berkelebihan atas hal yang disampaikan sangat tergantung penilaian oleh subjek hukum yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, misalnya dari sudut pandang nilai-nilai agama, budaya, dan sosial. Oleh karena itu, apabila ukuran atau parameter dalam mengeluarkan pendapat ataupun pikiran yang hanya memperbolehkan sesuatu yang dianggap benar saja, tidak bohong, dan tidak berkelebihan yang tidak jelas ukuran atau parameternya, baik hal tersebut dilakukan di tempat umum maupun di ranah pribadi, maka hal demikian justru dapat menimbulkan pembatasan terhadap hak setiap orang untuk berkreativitas dalam berpikir guna menemukan kebenaran itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpendapat sebagai bentuk partisipasi publik dalam kehidupan berdemokrasi. Karena pada hakikatnya, keputusan demokratis yang diambil oleh negara membutuhkan pendapat dan informasi dari warga negara. Oleh karena itu, negara tidak boleh mengurangi kebebasan berpendapat dengan ketentuan atau syarat yang bersifat absolut bahwa yang disampaikan tersebut adalah sesuatu yang benar atau tidak bohong. Artinya negara memberikan ruang kepada warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya secara bebas dalam memberikan pendapatnya atau menyumbangkan pikirannya kepada negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa di samping uraian pertimbangan hukum di atas berkenaan dengan pembatasan mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan yang mengandung unsur merugikan orang lain atau masyarakat,
dan juga keamanan negara secara universal juga diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 ICCPR yang menyatakan kutipan dianggaplah dibacakan. Di samping itu, dalam prinsip Sirakusa, yakni prinsip yang dihasilkan oleh sekelompok ahli hukum internasional yang bertemu di Sirakusa, Italia pada April dan Mei 1984, juga diatur mengenai ketentuan pembatasan dan pengurangan hak yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan prinsip Sirakusa tersebut, pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak asasi dan harus ditafsirkan secara tegas dan jelas, serta ditujukan untuk menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang dan hanya bisa dilakukan jika memenuhi situasi sebagai berikut. Huruf I sampai dengan P dianggap telah dibacakan. Bahwa dengan demikian, unsur berita atau pemberitaan bohong dan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 menurut Mahkamah merupakan norma yang mengandung pembatasan untuk mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik yang berpotensi dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memidana pelaku yang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong tanpa sungguh-sungguh mengidentifikasi perbuatan pelaku merupakan bentuk kesengajaan dalam perspektif memberikan masukan atau kritik yang bersifat konstruktif yang seharusnya menjadi tugas negara untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berekspresi. Bukan justru yang ditekankan adalah penilaian terhadap adanya berita atau pemberitaan bohong dan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan dan menindak pelakunya untuk dikriminalisasi. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat unsur berita atau pemberitaan bohong dan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan yang termuat dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 dapat menjadi pemicu terhadap sifat norma pasal-pasal aku menjadi pasal karet yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang dimaksud pasal karet adalah pasal dalam undang-undang yang tidak jelas tolak ukurnya. Terlebih dalam perkembangan teknologi informasi seperti saat ini, yang memudahkan masyarakat dalam mengakses jaringan teknologi informasi, di mana masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat, yang acapkali tanpa diketahui apakah berita yang diperoleh adalah berita bohong atau berita benar dan berita yang berkelebihan, sehingga berita dimaksud tersebar dengan cepat kepada masyarakat luas, yang hal demikian dapat berakibat dikenakannya sanksi pidana kepada pelaku dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 tersebut. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur onar atau keonaran yang termuat dalam pasal 14 Undang-Undang 1 1946, jika dicermati pada bagian penjelasannya, keonaran diartikan lebih hebat daripada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya. Dari unsur onar atau keonaran yang termuat dalam pasal 14 Undang-Undang 1 1946 dan penjelasannya, menurut Mahkamah, jika dicermati, terdapat ketidakjelasan terkait ukuran atau parameter yang menjadi batas bahaya. Artinya, apakah keonaran tersebut juga dapat diartikan sebagai kerusuhan yang membahayakan negara? Dalam KBBI, kata dasar keonaran adalah onar, yang memiliki beberapa arti, yakni kegembaran, kerusuhan, dan keributan. Oleh karena itu, dari telaah makna kata onar atau keonaran dalam KBBI dimaksud, maka kata keonaran adalah bersifat tidak tunggal. Oleh karena itu, penggunaan kata keonaran
dalam ketentuan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 berpotensi menimbulkan multitafsir karena antara kekembaran, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda. Demikian pula akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak dengan demikian, terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran dapat atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana. Di samping itu, jika hal ini dikaitkan dengan hak kebebasan untuk berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945, meskipun sesungguhnya bertujuan memberikan masukan dan kritik kepada penguasa sekalipun, hak tersebut akan terancam aktualisasinya. Sebab yang dapat atau mungkin terjadi adalah justru penilaian yang bersifat subjektif dan berpotensi menciptakan kesewenang-wenangan. Terlebih dengan tidak adanya ketidakjelasan makna keonaran dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 tersebut, seseorang atau masyarakat yang dianggap menyebarkan berita bohong tidak lagi diperiksa berdasarkan fakta, bukti, dan argumentasi yang ada, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat yang menjadi tidak dapat secara bebas mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dengan cara mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945, yaitu hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Selain itu, unsur onar dan atau keonaran yang termuat dalam pasal 14 Undang-Undang 1 1946 menurut Mahkamah sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat, di mana masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial. Sehingga dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan mengkritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik, hal tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik yang bukan serta-merta dapat dianggap sebagai unsur yang dapat menjadi penyebab keonaran dan dapat dikenakan tindakan oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, jika ada seseorang yang menyiarkan berita atau pemberitahuan kepada masyarakat melalui media ataupun apapun, meskipun berita atau pemberitahuan tersebut masih diragukan kebenarannya, kemudian berita atau pemberitahuan tersebut menimbulkan diskursus di ruang publik, maka seharusnya diskusi tersebut tidaklah serta-merta merupakan bentuk keonaran di masyarakat yang langsung dapat diancam dengan hukuman pidana. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan unsur kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap yang terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang 1 1946. Menurut penjelasan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 pada pokoknya menjelaskan berkenaan dengan pasal ini mengenai kabar angin, kabar yang tidak pasti, dan kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Dengan memerhatikan dan mencermati kandungan terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang 1 1946 beserta penjelasannya, menurut Mahkamah, unsur kabar yang tidak lengkap atau berlebihan adalah sulit ditentukan batasan atau parameternya, karena unsur kabar tidak lengkap atau berlebihan dapat dikatakan sebagai data atau informasi yang tidak valid dan tidak reliable, atau data yang validitas dan reliabilitasnya rendah, sehingga pasal 15 Undang-Undang 1 1946 hampir dapat dipastikan sama dengan pemaknaan unsur pemberitahuan bohong sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang 1 1946. Di samping itu berkaitan dengan unsur kabar yang berkelebihan sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebelumnya, oleh karena dengan adanya pengulangan penerapan unsur pemberitahuan bohong yang esensinya sebenarnya sama antara unsur kabar yang berkelebihan dengan unsur pemberitahuan bohong. Hal tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih overlapping dalam pengaturan norma pasal 15 Undang-Undang 1 1946 yang dapat menjadikan norma dimaksud mengandung sifat ambigu. Terlebih, penjelasan pasal aku tidak menguraikan secara jelas gradasi atau tingkat keakuratan yang dimaksud, sehingga hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku dalam perumusan norma hukum pidana, yaitu harus dibuat secara tertulis lex scripta, jelas lex serta, dan tegas tanpa ada analogi atau lex stricta. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan unsur berita atau pemberitahuan bohong dalam pasal 14 Undang-Undang 1 1946 mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum Mahkamah terkait dengan pertimbangan unsur kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan dalam pasal 15 Undang-Undang 1 1946. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dengan adanya rumusan pasal
rumusan norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 yang luas dan tidak jelas sehingga dapat diartikan secara tidak terbatas dan beragam, telah menyebabkan pasal aku bertentangan dengan pasal 28 D1 UUD 1945 yang tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Dengan demikian, dalil para pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon terkait inkonstitusionalitas norma pasal 310 ayat 1 KUHP yang menurut para pemohon pada pokoknya pasal aku merupakan norma yang sangat subjektif dan tidak proporsional karena tidak terdapat batasan-batasan yang jelas mengenai ukuran objektif terkait dengan pencemaran kehormatan atau nama baik yang dapat dipidana sehingga bertentangan dengan kepastian hukum yang adil. Terhadap dalil para pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan ketentuan norma pasal 310 ayat 1 KUHP dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 tahun 2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 15 Agustus 2008 telah mempertimbangkan pengujian pasal 310 ayat 1 KUHP yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Kutipan dianggap dibacakan. Bahwa dalam kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas telah Mahkamah mencermati berkenaan dengan pasal 310 ayat 1 KUHP telah diakomodir di dalam pasal 433 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut Undang-Undang 1 2023 yang menyatakan ayat 1, ayat 2, ayat 3 dianggap dibacakan. Bahwa setelah dicermati materi muatan dari ketentuan pasal 433 Undang-Undang 1 2023, menurut Mahkamah terdapat perbedaan antara ketentuan norma dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dengan norma pasal 433 Undang-Undang 1 2023, yakni dalam pasal 433 Undang-Undang 1 2023 terdapat penegasan pelaku melakukan perbuatan pencemaran mencakup perbuatan dengan lisan, di mana unsur tersebut tidak diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai konstitusionalitas pasal 433 Undang-Undang 1 2023 yang baru mempunyai kekuatan mengikat setelah 3 tahun sejak diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 2026, maka penegasan berkenaan dengan unsur perbuatan lisan yang terdapat dalam pasal 433 Undang-Undang 1 2023 bisa diadopsi atau diakomodir guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma pasal 310 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, norma pasal 310 ayat 1 KUHP dimaksud dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai jangkauan kesetaraan dan yang dapat mengurangi potensi adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi terhadap adresat norm atau ketentuan norma pasal 310 ayat 1 KUHP, sehingga dalam penerapannya tidak menimbulkan ambiguitas. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan norma pasal 310 ayat 1 KUHP hanya harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana yang selengkapnya akan dinyatakan dalam amar putusan perkara aku. Namun oleh karena kesimpulan Mahkamah aku bukan sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon, oleh karena itu dalil para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 310 ayat 1 KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata ketentuan norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 serta pasal 310 ayat 1 KUHP tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma pasal 14 norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 1946 serta pasal 310 ayat 1 KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sementara itu, permohonan para pemohon terhadap pengujian norma pasal 27 ayat 3 dan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 adalah kehilangan objek. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan para pemohon sepanjang pengujian pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 U19 2016 adalah kehilangan objek.
pokok permohonan para pemohon supaya ditambah sepanjang pengujian pasal 14 dan 15 UU nomor 1 tahun 1946 dan pasal 310 ayat 1 KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, angka 1 itu dibenarkan. 2. Menyatakan permohonan para pemohon berkenaan dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 251 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5952 tidak dapat diterima. 3. Menyatakan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Berita Negara Republik Indonesia 2 Romawi nomor 9 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 4. Menyatakan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal dengan cara lisan yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Selanjutnya, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Poe, Arif Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 6 bulan Maret tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul diulangi yang terakhir poin amar memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya, kemudian menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik P. Poe, Arif Hidayat, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 6 bulan Maret tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 12.01 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim tersebut dengan ditambah Hakim Konstitusi Anwar Usman, masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai panitia pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.